dari seluruh alam semesta bertahmid atau menyadari seluruh alam, tidak menyadari seluruh alam semesta ini memuji Allah, kita rubah kesadaran kita menjadi seluruh alam semesta ini memuji Allah. Nah, kesadaran itulah yang membuat perilaku kita jadi lebih baik. Kalau sholat kok nggak ada perubahan perilaku dari dulu kok sama, berarti pasti nggak ada ciptanya, pasti itu udah bisa dipastikan tidak ada cipta, tidak ada ciptanya. Ini nanti boleh Bapak Ibu buktikan, ada nggak perubahan ketika kita menggunakan cipta di dalam sholat? Kadang-kadang yang bisa menyaksikan orang lain, dan yang menyaksikan orang lain, perubahan-perubahan kita ini. Mungkin kalau bapak-bapak yang ditanya ibunya, ya bapak sekarang lebih sabar, itu misalnya gitu. Perubahannya jelas, dulu nggak mau cuci piring, sekarang mau cuci piring misalnya. Nah itu kan perubahan itu. Karena dulunya belum, kalau sudah dulunya memang sudah biasa cuci piring ya. Nah, sekarang sudah nggak mudah terpancing lagi, sekarang lebih mudah sabar. Nah, itu adalah cipta-cipta yang kita lakukan sehingga Allah merubah akhlak kita. Cipta kesadaran. Ada pertanyaan lagi? Oh iya, Mbak Wijurumin. Waalaikumsalam. Di dalam sholat itu kan ada doa. Ya, duduk iftiros. Itu saya sudah mengamalkan seperti ajaran ya Purwanto. Tapi saya kan sering, orang itu kan sering ada masalah dari sahabat ibu, mungkin anak belum nasib baik. Saya sering yakri sama Pak Pur mohon doa. Iya. Kalau doa di luar sholat itu caranya gimana? Doa di luar sholat. Ini misalnya saya mohon bantuan doa Pak Pur. Saya baru berpikir supaya sembuh. Iya. Kan sering Pak saya. Iya. Itu caranya gimana? Misalnya anak saya Anas, terus saya doanya gimana di luar sholat? Kalau doa itu ya seperti apa yang kita minta saja Pak. Misalnya ibu vertigo ya, ketika doa ya minta sembuh, ya Allah sembuhkan istri saya dari vertigo, kan doa. Di luar sholat Di luar sholat ya. Kan yang ditanyakan di luar sholat. Nah, di luar sholat doa-doa biasa. Cuma nanti kalau sudah menggunakan dalam cipta itu, ya ini sudah doa sudah nih. Ya Allah sembuhkan istri saya dari vertigo, kan sudah. ada tahapannya, harus berdoa dulu misalnya. Enggak, ini kan doa dulu. Sudah toh? Sudah selesai. Sampun nyuwun kali pangeran kan sampun. Nah, sekarang cipta. Cipta itu sudah tidak ada hubungannya dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah tadi. Apa? P1. P1 itu Allah memberikan vertigo kepada istri Pak Widyo, itu benar Allah. Allah nggak salah. Ini benar. Takdirnya Allah membuat istri vertigo, ini Allah benar. Itu kesadaran.
Kemudian memujinya, bentuk memujinya, kepala atau tubuh istri Pak Widyo yang vertigo itulah bentuk memujinya kepada Allah. Jadi alam semesta ini kan memuji Allah. Yang sakit itu, tubuh itu bentuk memujinya dengan vertigo itu, Pak. T2 T3 di dalam kepala yang vertigo itu ada keagungan Allah. Disadari. Jadi subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ketika subhanallah itu Allah benar memberi vertigo ini, Allah benar subhanallah. Dengan rasa sakit itu Allah benar gak? Benar subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini Pak panjenengan loh, bukan istri loh. Yang sakit istri, tapi ini cipta panjenengan terhadap istri. Cipta rasa panjenengan terhadap istri. Nanti jenengan lebih menerima ketika membenarkan perbuatan Allah yang membuat istri sakit. Menerima. Nanti tidak apa-apa sambil tangan kiri panjenengan ingkang sakit pundi gitu misalnya. Pas beliau tidur pegang kepalanya. Pegang aja, tapi jangan sampai minta sembuh. Karena mintanya sudah tadi, Pak. Ini ketika cipta itu, ya cipta mawon, itu kalau cipta mawon. Yang sakit, nggih. Sambil dianggang, bukan ditekan, dianggang. Allah benar membuat sakit, ini Allah benar. Ini bahasanya nggih. Allah benar membuat sakit. Oh, cara memujinya kepala istri saya yang itu memuji kepada Allah caranya dengan sakit seperti ini, vertigo. Di dalam sakit vertigo di kepala ini ada keagungan Allah. Nah itu deh. Jadi tidak ada hubungannya dengan doa. Kan doa sudah tadi. Nah, jadi ini cipta saja sudah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Itu setiap subhanallah, Allah benar, alhamdulillah, memujinya kepala istri itu dengan vertigo. Wala ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah yang maha agung, Allahu akbar. Dalam kepala istri saya keagungan, ada keagungan Allah di dalam kepala istri saya yang sakit. Nah, benar. Terus nanti ada perubahan. Tapi jangan minta, kalau minta jangan menghubungkan dengan ingin sembuh. Ini nggak ada hubungannya dengan keinginan sembuh. Keinginan sembuh sudah tadi doa. Jadi dipisah betul-betul sehingga ya ya kalau dekat atau tak jauh. Kalau jauh kalau jauh sami Pak, disebut namanya saja. Ya Allah, cucu saya yang namanya ini mohon kesembuhan atas sakitnya. Nah, panjenengan bisa langsung cipta di sini tanpa harus menyentuh. Dengan cipta subhanallah, subhanallah. Ya kalau panas ya Allah benar memberi cucu saya panas. Allah benar, Allah tidak salah, gitu Pak. Dan seterusnya. Ya, mohon dulu biar tidak mengganggu cipta. Dia tidak mengganggu. Jadi ketika cipta itu tidak ada keinginan untuk sembuh, itu nggak ada Pak. Karena keinginan sudah ada di doa tadi. Wis total pasrah, manut kersane ngalah, bahasane ngoten Pak. Nah, Nanti menyebut nama sebagai alamat. nggih. Wajar anak Boleh. Ya, nyipta sebagai alamat. Maksudnya ke sana gitu.
Tapi ketika cipta tidak boleh ingin sembuh loh Pak. Nah menikah, karena keinginan sembuh sudah ada di doa. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang berkaitan ini, apa itu bahwasanya segala sesuatu niku perbuatannya Allah, Allah itu pasti benar. Nah ini subuh tadi niku langsung Allah memberikan ujian Pak Pur. Ijan bisa mempraktekkan buatan. Ini faktanya dulu nggih. Kalau berkaitan misalnya, ini saya berhadapan dengan suatu peristiwa. Anggaplah ini Ramadan, saya biasanya ada pengajian ada sekitar mungkin 70 orang. Singkat kata itu kiainya itu kan, kiainya di wilayah tersebut itu ora itu gitu. Ora itu pengajian itu dilanjutke. Pokoke ora itu pengajiane Musa itu dilanjutke. Akhirnya saya serahkan kepada yang lain, ora apa-apa ora aku, ning kudu tetap lanjut karena maslahatnya orang banyak. Yang saya serahi amanah itu karena dulu yang mengawali saya yo tetap ora itu oleh tokoh tersebut gitu kan, oleh tokoh tersebut. Akhirnya sholat subuh ini tadi sama makmuman sama Pak Pur ini tadi sebenarnya hati saya kemeropok, bahasa Jawa ini kemeropok. Kemeropok itu iya memang ini Allah itu memang segala af'alnya Allah, kejadian apapun yang ada ini adalah benar, Allah itu benar. Tapi kok ora wong iki salah kok wis kudu tak jak rame cara-carane ngoten niku. Iki kudu tak jak rame. Niki yo ora iki menghalangi kebenaran ora. Tetapi ada perang batin lagi. Ya Allah itu benar. Ya belum tentu saya benar. Ya belum tentu ketika ini tidak ada besok itu acara yang saya adakan itu tahun kemarin menyambut Ramadan ini yang jamaahnya juga banyak itu juga yo rapoh. Nah ini ketika bagaimana ketika kita dihadapkan dengan fakta nyata, kan kita kan fakta nyata hati itu kemeropok. Nah, fakta nyata hati itu kemeropok. Kemudian kita melihat sesuatu itu Allah itu kejadian semuanya itu Allah itu maha benar. Kejadian seperti lah ini akhirnya saya subhanallah aslinya ya ora iso subhanallah tenanan gitu, ora iso subhanallah tenanan. Enggak juga bisa alhamdulillah, iya enggak bisa mengagungkan Allah karena itu. Apakah ini juga termasuk ananiyah ego pribadi yang menghalangi? Ya walaupun ya memang ya itu secara kebenaran ini aku bener kok. Ning ngopo kok arek ngono niku lho. Niki tanglet mateng Pak Pur. Ya, subuh niki wau kok delale pas tenan niku kan. Pas tenan kemerapat cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Inilah dinamika seorang kiai. Iya toh Pak. Dinamika kiai itu ya seperti itu. Egonya ini Pak. Gitu kan. Ananiahnya. Biasanya diundang Jumatan, diundang Jumatan. Ini kalau kiai sana ya. Ya,
Biasanya kalau ngisi pengajian kono diganti wong kan. Tentang. Baik, ya sama lah kalau saya misalnya ngisi ceramah biasanya tentang psikologi, pelatihan atau aku lagi enggak. Yang undang malah wong dia itu kan. Itu sama ya. Jenengan jualan stripping, biasanya langganannya sama sampean. Kok dia pindah langganan dia tang. Itu sama itu. Dinamiknya sama. Nah, ini yang paling dialami Ustaz Musa ini memang orang yang suka merendahkan diri. Jadi untuk pelajaran kita semua, pelajaran beliau untuk pelajaran kita semua, ketika beliau sudah merintis pengajian dan sudah rutin kan ya Ramadan ini. Nah, alasan yang menurut saya itu sangat lucu, sangat lucu. Jadi mungkin ini di suatu wilayah ada seorang yang agak cacat. Orangnya itu agak cacat. Secara mental itu dia agak cacat. Tapi orangnya itu ibaratnya tentang apa? Orangnya itu baik. Ini contoh ceritanya mungkin. Kadang orang melihat sesuatu itu kan secara zahir. Ini contohnya seperti ini. Ini majelis pengajian. Ya anggaplah ini contoh majelis pengajian itu kayak kemarin ya majelis pengajian Pak Pur wonten sing yuk saya beri kesempatan untuk berbicara contohnya Mbak JP. Lah orang yang tidak melihat secara keseluruhan, mosok pengajian kok koyo ngono. Nah, itu juga saya udah begitu. Jadi ada orang yang di tempat ada orang yang agak lucu gitu kan, agak lucu. Saya beri kesempatan untuk masuk. Lah kita pengajian Musa kok ora pakai cekrok kok malah kon penceramah gitu kan. Sehingga itulah menjadi sebuah sebuah alasan iki pokoknya sing jenenge pengajian iku ra cekrok ibaratnya ra cekrok. Sehingga itu. Nah ini ketika saya diskusi dengan teman-teman, dengan termasuk orang-orang yang siko, ya wis yang orang ngaji itu ya orang nopo-nopo. Tetapi ini kan kita berbicara batiniah kan. Batiniah itu kan kemeropok ini, gitu kan. Kemeropok ini menghalangi ketika saya mengucapkan subhanallah, menghalangi saya mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan Allahu Akbar. Seandainya nggak ada pengajian tersebut, ya rana-rana bagi saya juga nggak apa-apa. Dan saya yakin itu sebuah keadaan ya rana-rana wong itu nanti akan ada pengajian yang lain secara dohir tidak apa. Tapi ini kan kita berbicara batiniah saya ini, menghijab, kan? Menghijab kita berzikir kepada Allah. Nah, yang perlu kita, kalau dari kasus Ustaz Musa itu, kemerokok itu yang harus diselesaikan dulu. Apa? Kemerokok itu bagian dari alam semesta, itu bagian dari takdirnya Allah. Terlepas dari apapun sebabnya, gitu. Kita harus menyelesaikan dulu kemerokok yang ada di dalam diri kita ini. Apa? Ya kemerokok ini ya takdir Allah. Ya benar Allah itu, gitu Pak. Mungkin pertama diawali dengan doa, ya Allah, redakan kemerokok saya. Ya Allah, hilangkan kemerokok saya. Itu doa dulu. Dijawab dulu, kalau orang dibaca doa dulu. Setelah itu selesai tasbih. Allah membuat kemerokok ini benar, tidak salah. Allah maha sempurna. Ya seperti inilah mengikutinya, bentuk mengikuti hati saya kepada Allah
bentuknya kemeropok ini. Kalau bumi berputar, itu kalau hati saya kemeropok gitu. Kalau matahari bersinar, ya hati saya ini ya kemeropok ini lainnya bentuk mengikuti hati saya tunduk patuh kepada Allah. Itu diselesaikan dulu kemeropoknya. Itu selesai, tahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, biasanya kalau yang tasbih tadi nanti kemeropok itu akan dirubah rasanya kepada jadi menjadi lebih tenang. Ya. Kemeropoknya jadi sudah, ya, jadi tenang. Nah, kalau sudah, kalau masih ada kemeropoknya pakai tahmid. Ya bentuk memujinya hati saya kepada Allah itu ya kemeropok ini. Inilah bentuk memujinya hati saya kepada Allah. Apa? Kemeropok. Jadi kemeropok itu bukan lagi hal yang tidak kita inginkan. Ya sudah. Memang bentuk memujinya hati saya kepada Allah ini bentuknya kemeropok. Nah, kemudian T3. Di dalam hati yang kemeropok ini ada keagungan Allah. Enggak mungkin kalau enggak ada keagungan Allah kok hati saya terus kemeropok, itu enggak ada. Pasti ada keagungan Allah sehingga hati saya jadi kemeropok gitu. Apa ada tiba-tiba kemeropok? Kan enggak mungkin, pasti Allah ada keagungan Allah, ada kehebatan Allah sehingga membuat hati kemeropok. Nyatanya banyak yang tidak kemeropok. Iya kan? Tadi juga saya tidak kemeropok, tapi sekarang ada kemeropok. Loh, yang membuat kemeropok ini siapa? Nah, kemeropok. Ini bahasanya apa? Kemeropok tahu Pak? Yang lah ini bahasanya kemeropok tadi ya. Kemeropok. Dongkol. Jangan kerupuk ya, kalau kerupuk enak, kemeropok ini. Nah, oh kemerungsung kalau di sini tergesa-gesa. Nah, kemeropok. Kemeropok itu agak ada apinya gitu loh Pak. Apa? Dongkol. Manas. Nah, iya. Jadi keropok itu kan panas loh. Apa kepala babi, kepala kambing yang dikeropok itu kan panas lah. Nah, ini dikemeropok. Makasih ya. Lah itu. Nah, setelah itu selesai, nanti akan ada rasa Pak Ustaz ya. Ketika cipta itu diarahkan kepada hati yang sedang kemeropok, cipta nanti akan ada rasa. Ketika kita membenarkan bahwa bertasbihnya hati ini bentuknya kemeropok dan ini adalah benar dari Allah. Allah tidak salah membuat saya kemeropok. Patuhnya hati saya kepada Allah ya kemeropok ini. Maka nanti akan ada rasa nrimo. Nah, ketika kita membenarkan Allah, muncul rasa nrimo. Rasa nrimo dengan kemeropok itu bertolak belakang. Kenapa? Tidak mungkin Bapak. Kemeropok karo nrimo dadi siji. Kalau orang sudah bisa menyadari bahwa kemeropok ini dari Allah ini benar, pasti nerima. Kalau nerima, kemeropok hilang. Sebab usaha kemeropok ini karena ada unsur tidak terima. Kalau terima, kemeropoknya hilang. Dari mana ada rasa nerima? Dari membenarkan Allah. Itu. Nah, kalau ini selesai, diri kita selesai, kita selesaikan lagi apa yang sedang terjadi
di luar. Ini kan di dalam, di luar. Apa yang dari di luar? Pengajian yang sudah saya rintis di stop, tidak boleh lanjut. Ya. Allah membuat Pak Kiai di wilayah itu untuk melarang pengajian Ustadz Musa itu, Allah benar apa salah? Benar. Allah membuat salah Kiai itu, Allah benar apa salah? Hah? Allah benar. Allah membuat Kiai itu melarang pengajian Ustadz Musa, Allah itu benar apa salah? Benar. Meskipun Allah membuat Kiai itu salah, tapi Allah benar. Oh iya, wong pengajian ape-ape dilarang. Kalau sampai ketahuan bahwa ternyata Kiai ini iri dengan Ustadz Musa, Allah yang membuat iri terhadap Kiai itu, Allah benar apa salah? Benar. Kalau Allah membuat Kiai ini merasa disaingi oleh Ustadz Musa, Ustadz ini benar apa salah? Allah benar apa salah? Nah, kalau cara pandang kita adalah dalam, maka bahagia. Tapi kalau cara pandang kita terhenti kepada ustadz atau kiai, ya, nah itu merokok.